Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang algoritma brute force dari matkul analisis dan perancangan algoritma. Kelompok 10 beranggotakan saya, Fabiana Besareja, dengan NIM 34 11 20 10 77. Selanjutnya silakan. Dan saya Muhammad Hasbi dengan NIM 341120101074. Lalu saya Muhammad Ilham dengan NIM 3411201064. Baik, pengertian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam beberapa literatur algoritma merupakan suatu langkah-langkah tertentu yang logis dalam memecahkan ataupun menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan memiliki urutan langkah. Meskipun dalam hal ini algoritma sering dikaitkan dengan komputer, akan tetapi algoritma juga dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan Ilham. Lalu selanjutnya ada brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement. Dan definisi konsep yang dilibatkan algoritma brute force memecahkan masalah dengan sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Kekuatan algoritma brute force terletak pada kemampuannya menentukan semua pemecahan masalah yang mungkin. Algoritma brute force membutuhkan langkah yang sangat banyak karena menelusuri semua kemungkinan penyelesaian masalah, sehingga cenderung menjadi tidak mampus jika digunakan untuk memecahkan masalah dengan masukan yang sangat besar. 1. Tahapan algoritma umum. Algoritma brute force mulai mencocokkan pattern pada awal teks. 2. Dari kiri ke kanan. Algoritma ini mencocokkan karakter per karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut dipenuhi. 1. Karakter di pattern dan di posisi ini. 3. Algoritma kemudian terus menggeser pattern sebesar 1 ke kanan dan mengulangi langkah kedua sampai pattern berada di ujung teks. Oke, ini adalah contoh soal menghitung algoritma, ya. Mungkin selanjutnya Hasbi. Ya, mungkin pertama itu menghitung A pangkat N atau A lebih dari 0. N adalah bilangan bulat tak negatif. Untuk definisinya sendiri, mungkin A pangkat N sama dengan A kali A kali A, seterusnya sampai kali A lagi, N kali, jika N lebih dari 0. Lalu, sama dengan 1 jika N sama dengan 0. Algoritma brute force, kalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Oke, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh saya. Function pangkat A, titik 2 real, N sama dengan integer, atau sama dengan real. Deklarasinya I integer, hasil real algoritma, dan seterusnya. Mungkin slide selanjutnya, Asbi. Mungkin akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Silakan, Muhammad Ilham. Selanjutnya menghitung N atau bilangan bulat tak negatif. N sama dengan
dengan 1 kali 2 kali 3 selanjutnya sampai n. Jika n lebih besar dari 0 maka sama dengan 1. Jika n sama dengan 0, algoritma brute force kalikan n buah bilangan, yaitu 1, 2, 3 dan n bersama-sama. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasbi. Silakan Hasbi. Hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Prosedur perkalian matrik input A dan B. Matrik input n sama dengan integer, output C, matrik. Mengalihkan matrik A dan B yang berukuran n kali n menghasilkan matrik C yang juga berukuran n kali n. Masukkan matrik integer A dan B, ukuran matrik n, keluaran matrik C. Oke, mungkin selanjutnya Hasbi. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada deklarasi I, J, K integer, algoritmanya for I itu sama dengan 1 to n do. For J itu sama dengan 1 to n do. Yaitu inisialisasi penjumlahan for K sama dengan 1 to n do. Dan seterusnya. Mungkin selanjutnya. Oke, ini akan dijelaskan oleh saya lagi. Faktor bilangan, definisi bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Bisa dilihat source code-nya atau algoritmanya kayak di slide ini. Oke, selanjutnya Hasbi. Oke, akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Silakan Muhammad Ilham. Lalu selanjutnya 5 elemen terbesar. Diberikan sebuah senarai yang beranggotakan n buah bilangan bulat. A1, A2 sampai A dengan n. Carilah elemen terbesar di dalam senarai tersebut. Di dalam senarai tersebut, algoritma brute force bandingkan setiap elemen senarai untuk menemukan elemen terbesar. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasbi. Oke, mungkin ada kendala dari Hasbi, maka akan dijelaskan oleh saya. Deklarasi ke integer, algoritmanya seperti yang di bawah ini, bisa dilihat dan bisa dipahami juga. Mungkin selanjutnya, slide-nya Hasbi. Oke, Hasbi, silakan jelaskan. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ya. Maaf, tadi ada sedikit kendala. Deklarasi K sama dengan integer. Algoritma max A, for K, dan 2 to n do. Dan seterusnya. Nah, untuk sequential search, diberikan senarai yang berisi n buah bilangan bulat, A1 dan A2 dan seterusnya sampai A dan N. Carilah X di dalam senarai tersebut. Jika X ditemukan, maka keluaran adalah indeks elemen senarai. Jika X tidak ditemukan, maka keluarannya adalah -1. Algoritma brute force sequential search, setiap elemen senarai dibandingkan dengan X. Pencarian selesai jika X ditemukan atau elemen senarai sudah habis diperiksa. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Deklarasi K integer dan algoritmanya bisa dilihat dan dipahami juga karena sudah diajarkan oleh
dosen juga di video YouTube kemarin, bisa dipahami juga. Mungkin selanjutnya slide Hasbi. Oke, 7 bubble sort. Mulai dari elemen ke-1, A jika S2 lebih kecil dari S1, maka akan ada pertukarkan. Jika S3 lebih kecil dari S2, maka akan ada pertukarkan juga. C. Jika Sn-1 lebih kecil dari Sn, pertukarkan. Ulangi lagi untuk pas ke-2 dan ke-3 dan seterusnya sampai N-1. Semuanya ada N-1 satu kali pas. Oke, selanjutnya Ilham. Ilham, apakah ada? Lalu selanjutnya prosedur bubble sort. Ya, input output S tabel integer, input N sama dengan integer menggunakan tabel S1 nil N sehingga turut dengan metode pengurutan bubble sort. Masukkan tabel S yang sudah terdefinisi nilai-nilainya. Keluaran tabel S yang terurut menaik sedemikian sehingga 1 lebih kecil dari S2 lebih kecil dari Sn. Deklarasinya, I tipe datanya integer atau pencacah untuk jumlah langkah, K semuanya integer pencacah untuk jumlah pengapungan pada setiap langkah, time integer. Algoritmanya for I sama dengan N down to 1 do for K, lalu I to I do if SK plus 1 lebih kecil dari SK, kemudian pertukarkan SK dengan SK plus 1. Sudah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Uji bilangan prima diberikan sebuah bilangan bulat positif. Periksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Algoritma brute force bagi N dengan 2 sampai N. Jika semuanya tidak habis bagi N, maka N adalah bilangan prima. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya lagi. Deklarasi K, Y atau trig 2 integer, tesnya itu boolean. Algoritmanya if X lebih kecil dari 2, then kurung kurawal 1 itu bukan prima ya. Langsung ke return false, else if X sama dengan 2, then bisa digarisbawahi 2 adalah prima. Itu kasus khusus ya. Langsung ke ada return true, else Y, yaitu dan seterusnya. Mungkin selanjutnya Asbi. Nilai polinom. Yang ke-9 nilai polinom. Hitung nilai polinom. P dalam kurung X sama dengan A N X kuadrat N tambah A N min 1 X N min 1 kuadrat tambah seterusnya. Algoritma brute force X dihitung secara brute force seperti perhitungan A kuadrat N kalikan N kalikan nilai X dengan AI lalu jumlahkan dengan suku-suku lainnya. Oke, slide-nya selanjutnya Asbi. Oke, silakan Muhammad Ilham.
untuk menjelaskan. Ilham, apakah ada kendala? Maaf, laptopnya tadi lagi. Deklarasi I dan J itu tipe datanya integer, lalu P atau pangkat tipe datanya real. P sama dengan 0, algoritmanya itu for I n down to 0. Apa ini di pangkat 1 for J to I do hitung XI pangkat ke pangkat kali T n for P dikurang A I kali pangkat n for return P function polinom input T sama dengan real. Oke, terima kasih Muhammad Ilham telah menjelaskan. Selanjutnya menghitung akad sama saya itu menghitung nilai P kurung buka X kurung tutup pada X sama dengan T. Koefisien polinom sudah disimpan dalam A 0.n. Ya, terus masukkan T, keluarannya nilai polinom pada X sama dengan T. Itu di sini ada deklarasi dan algoritmanya, bisa dilihat juga dan bisa dipahami. Selanjutnya mungkin Asbi. Ya mungkin untuk selanjutnya menghitung nilai P dalam kurung X pada X sama dengan T. Koefisien polinom sudah disimpan di dalam A dalam kurung 0 dan N. Masukkan T, keluaran nilai polinom pada X sama dengan T. Deklarasi I dan J sama dengan integer. P pangkat sama dengan real. Algoritmanya P yaitu sama dengan A dalam kurung 0 pangkat sama dengan 1 for I sama dengan 1 to N do. Pangkat sama dengan pangkat kali T, P sama dengan P tambah A dalam kurung I kali pangkat N for return P. Oke, mungkin dilanjutkan oleh saya ya. While melanjutkan yang tadi, while test n y sama dengan 2 do if x mod y sama dengan 0 then. Tes itu false ya, else y itu sama dengan y min 1, and if and while not test or y lebih kecil dari 2, return test, and if Oke ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 10 presentasinya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan penyebutan juga karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.